Pengertian malpraktik. Malpraktik berasal dari kata malpractice. Dalam bahasa Inggris secara harfiah, mal berarti salah dan practice berarti pelaksanaan atau tindakan. Sehingga malpraktek berarti pelaksanaan atau tindakan yang salah. Malpraktik sangat terkait dengan status profesional dan standar pelayanan profesional. Malpraktik disebut kegagalan seorang profesional melakukan sesuai dengan standar profesi yang berlaku karena memiliki keterampilan dan pendidikan. Terjadinya malpraktik. Terjadinya malpraktik karena asumsi masyarakat yang layanan di rumah sakit harus selalu sembuh dan tenaga medis dianggap serba bisa. Tak sembuh berarti malpraktik. Unsur malpraktik. Yang pertama ada unsur kesengajaan atau melakukan tindakan yang tidak benar. Yang kedua ada unsur pelanggaran. Unsur pelanggaran terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kelalaian. Yang kedua ada pelanggaran jabatan. Yang ketiga ketidakhati-hatian. Yang keempat adalah kurang keahlian. Untuk malpraktek hukum atau juridical malpractice dibagi dalam 3 kategori sesuai bidang hukum yang dilanggar, yakni 1. Criminal malpractice. Perbuatan seseorang dapat dimasukkan dalam kategori criminal malpractice manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana, yakni A. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela. B. Dilakukan dengan sikap batin yang salah yang berupa kesengajaan, kecerobohan, atau kealpaan. Criminal malpractice yang bersifat sengaja, misalnya melakukan eutanasia, pasal 344 KUHP, membuka rahasia jabatan, pasal 332 KUHP, membuat 2 surat keterangan palsu, pasal 263 KUHP, melakukan aborsi tanpa indikasi medis, pasal 299 KUHP. Criminal malpractice yang bersifat ceroboh, misalnya melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien. Criminal malpractice yang bersifat lalai, misalnya kurang hati-hati mengakibatkan luka, cacat, atau meninggalnya pasien. Pertanggungjawaban di depan hukum pada criminal malpractice adalah bersifat individual atau personal, dan oleh sebab itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau kepada rumah sakit atau sarana kesehatan. 2. Civil malpractice. Seseorang tenaga kesehatan akan disebut melakukan civil malpractice apabila tidak melaksanakan kewajiban atau tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati atau ikrar janji. Tindakan tenaga kesehatan yang dapat dikategorikan civil malpractice antara lain: A. Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan. B. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat melakukannya. C. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak sempurna. D. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan. Pertanggungjawaban civil malpractice dapat bersifat individual atau korporasi dan dapat pula dialihkan pihak lain berdasarkan principle of vicarious liability. Dengan prinsip ini, maka rumah sakit atau sarana kesehatan dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan karyawannya atau tenaga kesehatan selama tenaga kesehatan tersebut dalam rangka melaksanakan tugas kewajibannya. 3. Administrative malpractice. Tenaga bidan dikatakan telah melakukan administrative malpractice manakala tenaga bidan tersebut telah melanggar hukum administrasi. Perlu diketahui bahwa dalam melakukan police power, pemerintah mempunyai kewenangan menerbitkan berbagai 3 ketentuan di bidang kesehatan, misalnya tentang persyaratan bagi tenaga bidan untuk menjalankan profesinya, atau surat izin kerja, surat izin praktek. Batas kewenangan serta kewajiban tenaga bidan. Apabila aturan tersebut dilanggar, maka tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat dipersalahkan melanggar hukum administrasi. Aspek hukum malpraktik. 1.
penyimpangan dari standar profesi medis. 2. Kesalahan dari dokter, baik dari unsur kesengajaan, pelanggaran, ataupun kelalaian. 3. Tindakan medis yang menimbulkan kerugian material, non-material maupun fisik, mental, dan sering terjadi kesalahan sarana rumah sakit. Sanksi-sanksi malpraktik itu terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 359, pasal 360, pasal 361, dan Undang-Undang Praktek Kedokteran pasal 75, 76, dan pasal 79. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 190. Upaya-upaya pencegahan terhadap malpraktik. 1. Tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan upayanya, karena perjanjian berbentuk daya upaya, bukan perjanjian akan berhasil. 2. Sebelum melakukan intervensi, agar selalu dilakukan informed consent. 3. Mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekam medis. 4. Apabila terjadi keraguan-raguan, konsultasikan kepada senior atau dokter. 5. Memperlakukan pasien secara manusiawi dengan memperhatikan segala kebutuhannya. Dan 6. Menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Rudi Yulianto, warga Kedamaian Bandar Lampung, harus berbaring menahan sakit akibat dugaan malpraktek oleh Puskesmas Rawat Inap Satelit Kota Bandar Lampung. Korban mengalami kulit melupas dengan rasa panas di sekujur tubuh setelah mengkonsumsi obat yang diberikan oleh pihak puskesmas. Hal ini berawal dari korban yang sebelumnya mengalami sakit campak, kemudian memeriksakan diri pada Senin 24 Februari lalu ke Puskesmas Rawat Inap Satelit Kota Bandar Lampung dan mendapatkan resep obat. Setelah dikonsumsi pada Kamis pagi, korban merasa ngilu pada persendian tubuhnya. Keesokan harinya, korban dirujuk ke rumah sakit swasta Geraha Husada Bandar Lampung dengan kondisi kulit tubuh yang mengelupas dan rasa panas pada kulit. Bahkan korban kesulitan mengkonsumsi makanan karena rasa panas pada mulut dan tenggorokan. Menurut dokter yang menangani, bahwa korban mengalami kesalahan dalam mengkonsumsi obat sehingga korban mengalami seluruh tubuh melepuh. Sakit apa mas? Udah aku ini enak badan sama ini bu, tunjukkan kan? Oh campak kata si yang nulis resep itu. Ya jadi begitu ini di tiduran dulu, ya tiduran aku diperiksa lah ini kan tensi. Sudah itu sama mereka mulai diskusi mereka bertiga ini, catatan apa ya ini kak, saling melempar gitu, saling bertiga kasih apa nih kak ya, obat ini apa nih kan. Jadi bukannya seharusnya seorang perawat sendiri gitu kan, ini di tangan sendiri gitu kan, saling tanya menanya. Kesimpulannya mereka mendapatkan lah 5 jenis obat itu tadi di resep tadi. Udah disuruhlah ngambil di apotek. Menyikapi kejadian ini, Deswandi, kuasa hukum korban, melayangkan surat somasi kepada pihak Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung beserta Dinas Kesehatan Lampung untuk dapat menindaklanjuti kejadian ini. Tadi sebelum ini kita belum ada tindakan hukum, legislation itu belum kita lakukan. Baru kita akan berikan surat somasi dan klarifikasi tadi, mempertanyakan apakah memang benar ada petugas ini yang sudah meresepkan dan memberi obat pada tanggal 24 Februari pada klien kami, Rudi Yulianto. Roma Afriaidam, Kompas TV, Lampung.